Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya teman-teman ya, Berkat Jaya Kwansen. Jadi teman-teman, kali ini saya mau balas sih komentar teman-teman ya di konten saya yang sebelumnya. Konten saya yang judulnya anemon jagung biar cepat gede teman-teman ya. Itu kan ada beberapa komentar, saya tanggapi satu-satu teman-teman ya. Jadi saya pakai HP satu lagi buat balesi teman-teman. Ya teman-teman, jadi kemarin ada yang bahas gini, ini dari Dimsoy 888. Kalau bingung bahas konten, koral yang cocok untuk janda aja bang. Waduh mas, koral untuk janda itu koral apa mas? Nggak ada. Koral untuk janda itu nggak ada teman mas ya. Yang ada itu uang untuk janda, kalau koral nggak ada. Kemudian dari River Pemula, ya namanya River Pemula, komen, Om coba ke Jatinegara, oke belikan saya tiket ya, belikan saya tiket Gajayana, saya berangkat kereta Gajayana. Kalau nggak Gajayana saya nggak mau, pokoknya Gajayana saya berangkat teman-teman, ya. Kali-kali naik kereta yang enak lah, masa naik kereta gerobak terus capek. Eh, Apalagi kereta Mataram aja, aduh capek. Gajayana aja yang cepet, beliin tiket ke Jatinegara PP ya. Saya berangkat, jangan lupa dikasih penginapannya, kasih ongkos juga buat beli jajan oleh-oleh. Kemudian dari Pandu Arif Saputra. Pandu Arif Saputra ini komen tentang konten ngefraki koral mas. Dulu pernah saya buat ya. Dulu saya pernah buat konten tentang cara ngofrak zoa ya. Cara ngofrak zoa saya pernah buat konten, ada kok. Jadi cari aja di scroll di list apa namanya konten saya yang pernah saya share ya, yang pernah saya terbitkan. Itu saya pernah bikin konten cara ngefrak zoa itu langsung ada. Cuman saya yang mau bikin konten cara ngefrak payungan atau cara motong payungan itu belum kesampaian sampai sekarang teman-teman ya. Karena payungannya dan alatnya itu ada di rumah teman saya di Lawang teman-teman, di Lawang, jaraknya kurang lebih 10 kilo dari rumah saya atau 15 kilo. Ya saya masih kesulitan ke sana ya, berhalangan karena ini juga bulan puasa. Kalau siang itu ngelak teman-teman, mengundang mokel, saya males. Ya nanti aja kalau pas ada acara ke Lawang, saya bikinkan konten tentang cara ngefrak payungan ya. Kalau ngefrak zoa sih sudah umum ya. Ini cara ngefrak payungan buat teman-teman yang punya payungan Fiji, payungan kendari yang mahal-mahal. Nanti saya kasih tahu cara ngefraknya ya. Nanti langsung praktek, dipraktekkan di tempat, saya videokan, nanti saya langsung upload biar jelas. Oke, langsung lanjut selanjutnya. Ini ada yang komen dari Dias Subs. Dias Sub pertama bosku, makasih teman-teman, makasih bosku, makasih ya pertama ya. Oke, terus ada lagi yang komentar dari WO official. Jual gak om? Ini anemon jagung merah yang kecil dijual teman-teman ya. Kalau harganya cocok, yang jelas saya nggak jual, harganya kecil sesuai dengan kecilnya anemon, tapi selisih sedikit sama yang ukuran normal medium ya. Jadi kalau misalkan mau nebus, harganya cuma turun sedikit dari yang ukuran medium, karena ini mau saya simpan sendiri teman-teman, mau saya gedein, mau saya buat di display saya sendiri ya, karena warnanya udah jadi, dia nggak bleaching, dia sudah jadi warnanya merah dan tengahnya base nya dasarannya kebiruan kehijauan udah jadi ini saya eman-eman, saya rawat. Kalau emang mau nebus silakan tebus, harganya nggak jauh beda dengan harga dewasanya teman-teman. Oke, kemudian ada lagi yang komen dari The Homonculus teman-teman. Mas apa bisa pesen anemon jagung merah? Anemon jagung merah ini susah teman-teman ya. Karena anemon jagung merah ini kita pesennya ini dari kepulauan yang berada di utara Pulau Jawa. Ya, saya nggak sebut tempatnya. Yang jelas pesennya dari kepulauan yang ada di utara Pulau Jawa. Dan itu kalau kita mau ngambil anemon 1, 2, 3 pieces anemon jagung merah, kita harus ambil barang afkirannya itu 1 dus teman-teman, karena ini nelayan atau supplier yang berasal dari Jawa, Kepulauan Jawa Utara ini masih belum bisa membedakan mana barang afkir, mana barang bagus, mana barang rusak. Pokoknya barangnya dijual dengan harga normal,
meskipun itu barang afkir teman-teman ya. Jadi saya keberatan. Akhirnya kenapa? Karena kalau kita cuman belani beli 3 anemon tapi kita harus nebus 1 box barang yang nggak layak jual, itu rugi, buang uang. Jadi anemon jagung ini ya rezeki-rezekian teman-teman ya. Kalau ada ya ada, kalau enggak ada ya enggak ada. Jadi saya nggak terlalu memaksakan, nggak terlalu mendewakan anemon jagung merah ini. Kalau cuman disuruh buat ambil afkirannya, mendingan saya tolak ya, terima kasih. Kecuali anemon jagung merahnya ada 20 50 pieces, oke saya berani ambil 1 box afkirannya karena masih bisa nutup. Kalau cuma 3 2 biji 1 biji nggak bakal nutup teman-teman, untungnya ya buat nutup barang afkirannya. Oke. Kemudian ini Mas Tri Mulyana ini ya. Dari kemarin komen terus kapan konten Mega Glassponnya. Mega Glassponnya di Batu masih dalam proses teman-teman ya. Saya kemarin hari Minggu malam habis terawih itu ke sana. Nggak bisa dibuat konten karena kenapa? Karena di sebelahnya ada orang ngaji, ada orang tadarusan persis di sebelah di sebelah Glassponnya. Jadi saya ndak bisa bikin konten teman-teman, karena kalau bikin konten malam kemarin sudah sempat saya tunggu sampai jam 10 malam, sudah pulang orangnya tadarus, dibuat konten gelap teman-teman. Meskipun saya sudah pakai lensa warna kuning, warnanya warna lampunya biru, di HP itu gelap, ndak jelas penangkapan di dalamnya, gambarnya nggak jelas, videonya. Jadi agak susah sekarang bikin konten di Glassponds. Yang jelas Glassponds Batu sekarang alganya mulai berkurang. Ini rencana minggu depan mau saya isi ikan teman-teman ya. Kalau koral ini saya masih sanksi ya, karena lampunya masih sering error. Lampunya habis kehujanan itu masih sering putus karena pakai APL LED ya, kita pakai DIY. Ya mungkin ke depan kalau lampu udah beres nanti akan masuk koral. Tapi Glassponds ini nanti saya dominasikan dengan isi ikan ya, terutama angel-angelan. Nanti banyak ikan angel fishnya ya. Terus apalagi ini yang di konten anemon karpet sakit ya, kita baca lagi komentarnya. Ini dari Mas Robi Himawan Giri. Mas, Glassponds udah lama nggak update. Nah, barusan saya jelasin ya Glassponds gimana kondisinya, pasti udah jelas ya, udah saya jelasin, diulang lagi. Ini lagi dari Fadil Hamdani, update Glassponds dong. Glasspondsnya sudah saya update barusan teman-teman ya, sudah saya update, sudah saya kabarkan bagaimana kondisinya. Bisa teman-teman replay lagi, ulang lagi ya penjelasannya. Kemudian dari Akinan Aki Antiyu Hanafi, buat pembahasan perawatan supaya anemon sehat gak pindah-pindah lah. Anemon sehat gak pindah-pindah ini teman-teman, yang utama itu anemon itu minta lubang ya, minta batu yang berlubang, yang cekung teman-teman, yang cekung ke dalamnya itu agak ke dalam. Jadi nanti pantatnya dia masuk, nempel di sana, badannya dia keluar, tentakelnya dia di atas. Anemon itu suka seperti itu. Dan arusnya dia nanti setelah dia menyesuaikan dengan arus dan lampu atau cahaya, nanti dia bisa anteng teman-teman ya. Tapi kalau sudah anteng, ombaknya jangan dirubah-rubah, arusnya jangan dirubah-rubah, karena nanti anemon bisa berpindah tempat. Tapi dia kalau udah sekali cocok dengan tempat yang itu teman-teman, dia nggak bakal pindah meskipun ombaknya sering dirubah-rubah teman-teman ya. Karena anemon kalau sudah masuk ke cekungan itu, yang cembung atau cekungan itu, batu itu pasti anteng, pasti permanen teman-teman, pasti permanen. Kemudian ada dari Kikuk, Mas, anemon karpetku kuncup terus warnanya sekarang putih, nggak kayak awal rada ungu. Itu penanganannya bagaimana ya? Anemon saya sakitkah ini? BTW posisi anemonku nempel di batu terus sih. Terima kasih. Kalau anemon itu mencoklat itu namanya bleaching teman-teman ya, namanya bleaching. Atau dia kehilangan dari dia terkena parasit. Ibaratnya itu terkena parasit ya, terkena parasit dia bleaching. Jadi dia itu indikasinya kalau bleaching itu yang pertama cahayanya kurang teman-teman, cahayanya kurang atau nutrisinya dia kurang. Jadi anemonnya akhirnya bleaching sakit. Tapi selama dia masih aman, masih memekar,
dikasih makanan saja atau cahayanya ditambahi teman-teman, cahaya ditambahi, udah itu simple. Kemudian kok nggak dikarantina di bak air aja Mas, ini dari Satria Air Lambang, sudah saya buang anemonnya teman-teman ya, daripada ngeracuni akuarium ganti air, sudah saya buang guys, mendingan saya korbankan berapa ratus ribu untuk modalnya daripada saya harus ganti air satu akuarium, karena saya nggak punya bak buat karantina saat ini, toko masih tempatnya terbatas. Kemudian ini dari Triagni ya, nggak jadi 500.000 dong, jadi ya 500.000 anemon jagung merahnya udah laku ke Kediri, udah laku ke Kediri. Kemudian Om, gimana caranya biar anemon nggak jalan-jalan, dari Imam. Anemon caranya biar nggak jalan-jalan, setelin HP Om di rumah di kamar, pasti nggak jalan-jalan. Ya udah saya jelasin di awal ya, kalau anemon nggak jalan-jalan itu apa namanya, carikan batu yang ada cekungannya, ada tempat sembunyi buat pantatnya, itu pasti nggak bakal pindah-pindah. Oke teman-teman, semoga di sini bisa menjelaskan. Oke, tadi saya juga dapat komentar teman-teman ya. Dari komentar itu apa ya komentarnya, bentar, ini komentarnya cukup cukup unik pertanyaannya ya. Saya lupa ini. Apa ya? Jadi tadi ada pertanyaan itu, bentar saya cek lagi teman-teman, saya cek lagi pertanyaannya. Nah ini, Mas bikin konten ngabuburit ke toko ke toko River Malang. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, saya nggak akan bikin konten ini. Saya mohon maaf. Ya, saya nggak akan bikin konten ini. Jadi biarkan toko River Malang itu berkembang dengan jalannya sendiri. Saya juga berkembang dengan jalannya sendiri teman-teman. Meskipun kita berteman, kita tetap saling support, tapi saya tidak akan bikin konten untuk ngabuburit ke toko Riff Malang teman-teman ya. Kita nggak akan bikin konten seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan teman-teman ya, dari suasana Kota Tegal, laka-laka. Om coba konten karang anemon, siwalan karang babut makan ikan kecil. Ini pertanyaannya nggak masuk akal teman-teman ya. Jadi karang anemon, kemudian siwalan, kemudian karang babut itu ndak bisa di direct feeding teman-teman ya. Dia nggak bisa makan ikan kecil. Yang ada kalau teman-teman kasih makan direct, kebanyakannya dia langsung kena brown jelly atau mati. Ya dia bisanya kasih pakan cair yang di broadcast sejenis AB plus, yang di broadcast atau disebar di permukaan akuarium, dan di fakernya dinyalakan teman-teman. Dia nggak bisa di direct feeding meskipun itu makanan serbuk ya. Saya pernah direct feeding karang anemon, siwalan, itu saya direct feeding dengan makanan serbuk, besoknya langsung mati brown jelly teman-teman. Jadi nggak usah dikasih makan direct feeding ya, apalagi makan potongan udang atau ikan kecil, itu mustahil, dia nggak bisa makan. Oke teman-teman, ini pertanyaannya sudah saya jawab semua ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan komen di konten WhatsApp saya ini, di konten YouTube saya ini, silakan di komen, nanti saya buatkan jawabannya lagi teman-teman. Oke, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau mokel jangan nanggung, gas saja. Yes. Dadah, makasih teman-teman.